besar, artinya dia tidak sanggup menghadapi kesulitan atau ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Baik. Itu Kang. Intinya. Nah, caranya agar kita bisa selesai dalam menghadapi kesulitan, sabar. Kenapa? As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu artinya adalah menolong sebuah kesulitan kita. Kalau misalkan kita sulit, dengan sabar Allah mudahkan, insya Allah. Kalau sabar, ini pertanyaannya adalah, kok saya nggak bisa sabar? Emang sulit sabar itu. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk diterapkan. Dikerjakan sulit. Bener nggak? Bener. Contoh Kang, ada motor sama mobil. Serempet nih motor sama mobil, beradu, sras. Coba, kira-kira antara mobil sama motor itu pada bersikeras merasa menang sendiri atau tidak? Merasa menang. Pasti. Dan pasti ada berantem di situ. So, coba seandainya motornya sabar, yang bawa motor sabar, yang bawa mobil sabar, terjadi nggak kira-kira? Tidak. Itulah akibat tidak sabar. Kalau orang tidak sabar, maka mudaratnya banyak. Tapi kalau orang sabar, yang awalnya mau berantem, satu aja orang yang sabar, jadi berantem nggak? Masya Allah. Makanya, ayo dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi ujian yang kita rasakan hari ini, ataupun nanti, na'udzubillah, kalaupun ada dalam kehidupan kita, lakukanlah dengan sabar. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, isbir, bersabarlah. Baik. Bersabarlah dan bersabarlah. Sabar Ustaz, sabar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Sabar pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Po. Saya Bang Gazi. Saya Mpok Raisya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Badar TV. Semoga di umur yang kedua ini, Badar TV selalu bisa memberikan inovasi-inovasi terdepan di dunia pertelevisian di Indonesia. Jalan-jalan ke Margonda, lihat Anovi membeli palu. Walau usia masih muda, Badar TV jaya dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam peristiwa dan informasi menarik dari dalam negeri hingga mancanegara dikupas dalam Berita Siang. Kami kembali hadir menemani petang Anda dengan mengupas informasi aktual dan terpercaya dari berbagai sumber. Kami hadirkan berita dari berbagai daerah di wilayah Jabodetabek. Simak semua informasi selengkapnya Dari pagi hingga malam, Hanya di Badar TV, Harmoni Kebersamaan. Hal-hal menarik, unik, video viral, tips and trik, dan juga mitos fakta seputar kehidupan. Hingga wisata kuliner, semuanya akan kami sajikan spesial untuk pemirsa. Dalam Etalase Indonesia. Bang, beli bungkusan pir berapa? Enggak ada. Jadi harus beli pirnya dulu. Hanya di Badar TV, Harmoni Kebersamaan. Cuma satu, ku pinta darimu. Cuma satu, ku harap darimu. Ayo, sama-sama pemirsa Badar TV, kita simak terus Badar TV yang acaranya oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Pertama TNI Julius Wijayono, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, mengajak kepada seluruh warga Ibu Kota, warga Bekasi, dan seluruh wilayah Indonesia untuk menyaksikan program-program terbaru dari Badar TV. Semoga Badar TV makin mencerdaskan, makin menyejukkan, dan makin membahagiakan masyarakat seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Lentera Islam Badar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, masih bersama saya Darka Ortega dan Ustadz Samit Saputra. Kita masih bahas tentang di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa tetap semua yang terjadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan, tapi kita harus bersabar. Jadi kadang-kadang Ustadz ya, orang itu memang ada yang sabar, tapi ada juga yang tidak sabar. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada bahasa yang dilontarkan tidak pas, Ustadz. Seperti contohnya, Allah itu ke saya kayaknya nggak adil gitu kan. Terus aja saya kayak begini. Nah, seperti apa Ustadz? Tafadhol. Saya mau sampaikan begini, Kang. Pemirsa sekalian yang berbahagia, yang berkata Allah itu tidak adil kepada dirinya, sekarang saya mau tanya kepada orang yang bicara demikian, apakah Anda sudah adil kepada Allah? Apakah kewajiban Anda sudah dilaksanakan kepada Allah? Kan tidak. Oleh karena itu jangan merasa Allah itu tidak adil sama diri kita. Kita yang kagak adil sama diri kita, bukan Allah. Maka kalau misalkan kita protes sama Allah, harusnya sebelum protes sama Allah, protes diri kita sendiri. Sudahkah kita adil? Sudahkah kita melaksanakan kebaikan demi kebaikan buat diri kita? Kalau kita mau memiliki sebuah harta, maka usaha, kerja. Kalau kita memiliki kesehatan, jaga kesehatan kita. Ini mau sehat tapi minumnya minuman keras. Ini mau sehat tapi makannya makanan yang diharamkan oleh Allah. Mana bisa? Kan begitu. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah sangat berlaku baik sama diri kita. Bahkan ketika Anda tidak sholat, Allah kasih rezeki kepada Anda. Bahkan ketika Anda tidak berpuasa, Allah kasih kebaikannya kepada Anda. Bahkan ketika Anda bermusuhan dengan Allah dengan cara mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, tetap Anda dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah. Jadi saya katakan bahwa sabar. Ujian sabar, jangan ngegerutu sama Allah. Oh, jadi artinya nggak boleh lah, nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus sabar. Ingat, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sabar kan, bahwa pahalanya orang yang melakukan kesabaran. Nih, sabar saya katakan kenapa dipegang di dada, karena di hati kita ini harus tertanam sifat sabar. Baik-baik kalau kita kagak sabar. Orang ngisi materi di sini aja di Badar TV kita harus sabar. Kata Kang Darta, sabar Ustaz. Ada iklan. Nah, ini kan kita harus sabar. Dimanapun setiap gerak-gerik kita harus sabar. Makanya hadisnya kata Rasulullah SAW, pahala yang paling besar di antara amal-amal hamba yang lainnya, yaitu adalah salah satunya pahala sifat sikap sabar yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis itu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang seorang hamba itu dia membiasakan sifat sabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepada kita. Jadi sifat sabar bukan kemudian datang dengan sendiri, tapi dengan usaha yang kita lakukan. Bahkan ketika kita mendengarkan hadis terkait tentang puasa, ketika ada yang marah kepada kita, maka kita sabar. Kita hanya disuruh oleh Rasulullah SAW, inni shaim, saya sedang berpuasa.
Begitulah kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana umatnya untuk berlaku sabar. Sabar itu ada dua kan? Ada dua. Yang pertama, sabar untuk kemudian menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, sabar untuk melaksanakan perbuatan baik. Jadi keduanya harus sabar. Ketika ada tempat maksiat, kemudian kita diajak untuk mendatangi tempat maksiat itu, walaupun yang ngajak teman kita atau bahkan saudara kita, maka kita harus bersabar. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir di sana. Mohon maaf. Begitupun saat kita melakukan kebaikan, lalu kemudian saat kita mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ada yang mengajak orang lain kemudian untuk ke tempat yang lain, bukan ke tempat masjid, kita pun harus sabar. Mohon maaf, saya sholat dahulu, saya laksanakan kewajiban dulu, baru setelah itu kita berangkat. Inilah kemudian kesabaran yang harus kita lakukan di berbagai aktivitas kita. Artinya mungkin bahwa ini kan temanya ada kesulitan, berarti kita harus ada sabar. Betul. Kalau kita menginginkan satu kesulitan ada kemudahan adalah dengan cara kita harus bersabar. Betul. Jadi kalaupun nih kan tadi saya bilang bahwa kadang-kadang orang lelucon lah yang mengatakan ya Allah ini nggak adil, itu nggak boleh kan ngomong kayak begitu. Ini bisa menjadi sebuah dosa apa enggak nih kalau orang ngomong kayak begitu, walaupun di mulut nih biasanya orang dibicara ya Allah nih nggak adil nih kayak begitu. Ustaz, ini bahaya apa enggak sih kalau kayak gitu? Kategori demikian, Bahaya enggak gitu loh? itu masuk kategori kufur nikmat. Kalau udah kufur nikmat, ini statusnya adalah kafir dia. Tapi kafirnya kafir nikmat. Jadi dia nggak meyakini ada nikmat Allah yang ada pada dirinya. Masa dia protes kepada Allah sementara badannya masih sehat, sementara dia masih bisa bernapas, sementara dia masih bisa berjalan. Ini dia protes sama Allah, tapi nggak sesuai dengan kondisi yang dia ada pada dirinya. Oleh karena itu, jangan protesi Allah, tapi diri kita lah seharusnya yang mengkoreksi. Berintrospeksi berarti. Diri kita introspeksi. Makanya sebaik-baik seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memperbanyak istighfar. Bukan kemudian memprotes kepada Allah, bukan. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah dosa saya banyak sama istri saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah dosa saya banyak sama anak-anak saya. Astagfirullahaladzim, dosa saya banyak sama teman-teman saya. Astagfirullahaladzim, dosa saya banyak sama saudara-saudara saya. Astagfirullahaladzim. Semua dosa kita ingat dengan ucapan istighfar. Dengan itu Allah senang kepada kita. Dan insya Allah akan dapat kemudahan. Amin. Allah. Insya Allah amin. Insya Allah. Baik, Ustaz, sebetulnya sih banyak pertanyaan, masih banyak yang kita bahas tentang, karena ini berkaitan dengan sebuah perjuangan. Ketika orang ingin mencapai suatu kebahagiaan, berarti ada perjuangan dulu atau dikasih oleh Allah ujian kesulitan. Namun untuk bisa melengkapi, kita hanya ada waktu beberapa menit lagi, mungkin kesimpulan dari pertemuan kali ini dalam tema di balik kesulitan ada kemudahan. Tafadhol. Saudaraku sekalian, pemirsa Badar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu demi waktu kita jalani dari awal sampai akhirnya kita sekarang pada penutupan atau kesimpulan pertemuan kita. Al-Fakir hanya ingatkan dalam kesimpulan kali ini adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saudaraku sekalian, siapa orang yang tidak ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia sakit, dia mengalami kesulitan, dia mengalami musibah, dia jalani tapi dia tidak ridha, maka kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan cari Tuhan selain diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang manusia tidak ikhlas menerima musibah, bala, ujian yang Allah berikan, kata Rasulullah, silahkan cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita nggak dianggap sebagai hambanya Allah. Dan kalau kita nggak dianggap sebagai hambanya Allah, mau tinggal di mana kita?
Wong semuanya punya Allah. Langit lillah, langit milik Allah. Tanah lillah, tanah adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Dan kalau semuanya milik Allah, mau kemana kita? Saudaraku sekalian, jadi dalam kesimpulan kali ini, ayo kita jadikan apa yang ada pada diri kita, nikmat kita syukuri. Kesulitan kita jalani dengan penuh kesabaran. Ingat, tema kita, di balik kesulitan, di balik rasa sakit, ada kesehatan, di balik kesulitan, ada kemudahan. Jangan berpikir hari ini, tapi berpikirlah sampai jauh ke depannya. Insya Allah, kalau kita berpikir demikian, kita akan optimis. Dan kalau kita berpikir hari ini dan kemarin, insya Allah kita termasuk hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, syukron kasiran Ustaz. Mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan untuk pertemuan kali ini bisa memotivasi kita bagaimana caranya kita menghadapi sebuah kesulitan. Berarti kita harus sabar. Saya sedikit sebelum undur diri menyampaikan, berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk saat ini. Namun sebelum berpisah, kita ingatkan kembali kepada pemirsa, Badar TV sudah bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap Indonesia. Bagi pemirsa yang ingin mendonasikan hartanya, silakan kirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekali lagi, kirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan juga saya terus menginformasikan kepada pemirsa, mengingatkan, ayo jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian, terima kasih. Ustaz, sekali lagi terima kasih, sehat terus, panjang umur. Amin, amin. Dan kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kesalahan yang keluar dari mulut saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.